Ya Mbak, saya ingin bertanya, sejak ratusan tahun kan banyak beredar tentang mazhab dan tarikot. Iya, Mazhabnya itu kan Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan lain sebagainya. iya, Juga tarikot, Naksabandi, apalah, saya nggak paham juga nama-namanya. iya, Nah, saya butuh pencerahan mengenai hal ini, butuh bimbingan ketauhidan iya. tentang pandangan-pandangan yang mesti kita pahami bersama sebagai wacana atau cakrawala iman kita, Iya, sehingga kita lebih punya sikap dalam diri kita sendiri. Ya, saya mau pencerahannya dari Mbah, mungkin bisa taman nanti dari Gus Tubi, gitu Mbah. iya, Terima kasih Mbah. Assalamualaikum. sama-sama. Jadi munculnya madhab Toriko itu sistem, Mas Dede, sistem dari Allah. Jadi itu semua memang Allah yang mensistemkan. Bukannya mereka salah, tapi memang Allah yang memberikan masa-masa seperti itu. Masa-masa seperti itu memang Allah yang mensistemkan. Jadi atiullah wa atiur rasul, masa rasul habis. Sebelum muncul ulil amri minkum, ya ada masa-masa seperti itu. Apakah mereka yang mengikuti madhab, mengikuti toriko, itu akan celaka? Ya enggak. Itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Karena memang Allah masih menurunkan ketauhidan yang macam seperti itu. Makanya Rasulullah pun sudah memberikan peringatan. Hadisnya yang sering saya ucapkan, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kalau zaman Rasulullah itu Rasulullah hanya mengajak umatnya menyembah Allah, menyembah yang Maha Kuasa, tidak pernah mengajak beragama. Makanya di kepimpinan Rasulullah untuk mempersatukan negara Madinah yang awalnya disebut negara Yasrib, Rasulullah menyatukan orang-orang yang masih berpegang pada Taurat, Injil, Zabur untuk diajak menyembah yang Maha Kuasa. Makanya ada istilah piagam Madinah, Madani, negara yang madani, persamaan, kebersamaan, kerukunan. Sehingga Madinah menjadi Madinatul Munawwarah, Madinah yang bersinar karena kerukunannya sama-sama menyembah yang Maha Kuasa. Makanya Al-Qur'annya itu amana billahi wa malaikati wa kutubihi, jamak taksir, bukan kitab Al-Qur'an Jawabi, jamak taksir kutubihi. Semua kitab Allah bisa diikuti untuk menuju ke tauhidan. Itu era Rasulullah, kebersamaan menyembah yang Maha Kuasa, bukan beragama. Makanya di kehidupan Rasulullah sudah mencanangkan sabdanya yang saya ucapkan tadi, akan terjadi pada umatku setelah kematianku, akan terjadi umatku lari dari para ulama dan para fuqaha. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ulama itu jamak taksir dari kata alim. Alim itu apa? Orang yang tahu jalan yang menuju Allah dengan meniru Rasulullah, berpedoman pada Al-Quran, itu alim.
Orang yang tahu jalannya menuju Allah dengan meniru Rasulullah itu alim. Kalau orangnya banyak disebut ulama, jamak taksir. Dan Rasulullah sudah bersabda, nanti sepeninggalku akan terjadi pada umatku, orang-orang akan lari dari para ulama, orang-orang yang mengetahui jalan menuju Allah, yang meniru aku. Wal fuqaha, faqih, itu orang yang bersungguh-sungguh dalam janjinya kepada Allah. Faqih itu bersungguh-sungguh, bukan orang yang pandai mengarang hukum. Kalau mengarang hukum kan hukama. Di situ faqih, fuqaha. Kalau mufradnya bermakna satu faqih, kalau jamak taksirnya fuqaha, orang-orang yang bersungguh-sungguh memegang janji setianya kepada Allah, itulah faqih. Jadi itu sudah dicanangkan oleh Rasulullah, nanti sepeninggalku itu umatku sama lari, pada lari semua dari ketentuan sebagai ulama dan fuqaha. Dan setelah lari di era sepeninggal Rasulullah, bukan untuk menyembah yang kuasa, tapi perluasan agama. Dalam perluasan agama inilah mulai muncul ilmu. Orang lebih menyembah kepada keilmuan, tidak menyembah pada yang maha kuasa. Akhirnya apa? Muncul pendapat yang semuanya itu ingin diakui ilmunya. Sehingga untuk menguatkan pendapatnya, setiap pendapat mengproklamirkan kalau kamu melakukan ini ada pahalanya, bahkan menentukan nominal pahala. Disitulah muncul akhirnya Quran aja nggak cukup, mengarang kitab selain Al-Quran. Makanya saya katakan, kalau masih mempercayai kalau Al-Quran langsung, yakin hidupnya itu menghadap Allah. Tapi kalau mempercayai kitab selain Al-Quran, hidupnya menghadap manusia karena menyembahnya berdasarkan katanya, tidak kejujuran jiwanya. Muncul torikoh, akhirnya minta diakui, kita terdoktrin untuk lebih percaya pada penguasa, melupakan yang maha kuasa. Dan itu memang sistem dari Allah. Untuk apa kelanjutannya? Munculnya ulil amri minkum. Makanya di situ Allah dalam Al-Quran berfirman bahwasanya kalau orang-orang nenek leluhur kita itu punya turunan yang iman, otomatis mereka bisa terselamatkan dengan jaminan iman anak turun yang muncul di era ulil amri minkum. Bisa dimengerti Pak Dede? Ya, sangat bisa dimengerti, jelas. Ya. Untuk yang lain bisa dimengerti, jadi itu masa, bukan suatu kesalahan, memang masanya seperti itu. Allah yang jadi kan setiap sebelum munculnya Rasul, misalnya sebelum muncul Rasulullah ada namanya zaman jahiliyah. Apa orangnya bodoh? Enggak. Jahiliyah itu lebih condong pada otak, kepandaian, terlalu pandai, tidak kenal lupa dengan yang maha kuasa, akhirnya disebut jahiliyah. Muncul Rasulullah. Setelah Rasulullah nggak ada, muncul lagi lebih menyembah pada ilmu, muncullah ulil amri minkum. Itu hanya masa. Jadi santai aja.
Makanya dalam ajaran Gusti sekarang ini, hidup bukan untuk iman, tapi iman untuk hidup. Kalau hidup untuk iman, sakit. Akhirnya apa? Sawah dijual untuk pergi ke Mekah. Hanya untuk apa? Melengkapi iman. Kalau hidup untuk iman, akhirnya simbolnya ya pakai ini, tasbih, diprotoli. Kalau kamu ingin kaya, baca ini 10 kali. Jadi Allah seperti onderdil mobil. Kapan utuhnya seperti tongkat Nabi Musa? Makanya ulil amri minkum tugasnya mengembalikan akimi seolah lurusnya menuju Maha Kuasa. Diibaratkan seperti tongkat Nabi Musa, bukan sebagai protolan iman kepingan. Kalau hidup menuju iman, nantinya kita sakit. Kalau kamu ingin iman harus duduk di sungai, duduk di laut. Ya seperti itu masa lalu kita, sarjana gunung, sarjana sungai, sarjana gua, sarjana hutan, itu hidup untuk iman, sengsara keluarga nantinya. Iman udah dekat dengan Allah untuk hidup semangat meraih dunia, itulah fadzakir, dzikir, sadari kita di dunia, butuh dunia untuk sebagai programnya Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan Allah untuk menggenggam dunia. Bisa dimengerti Mas Titi ya? Ya memang sebelumnya saya ikut jamaah Gus Tubi masa-masa pencarian lah ya. Adanya Toriko, adanya mazhab, adanya aliran-aliran, mereka masih masa pencarian. Sedangkan saya atau kita bukan lagi mencari. Orang-orang sedang menuju Allah, tapi kita sudah menemukan gitu. Orang-orang sudah proses mengenal, saya sudah mengenal gitu. Orang sudah proses mencari bahagia, kita sudah merasakan bahagia. Mas Dede, waktu pertama kenal kan dulu seperti sering menangis karena kehilangan seorang pembimbing. Ya, semuanya sudah terlewati. Itu dulu kan minum obat terus itu karena asam urat itu pada posisi pokoknya itu apa Pak Haji Yaman itu? Kenapa Haji Yaman minum pil asam urat tadi? sponsor Iklan. Jadi sekarang Mas Dede ya, iman untuk hidup, ya iman Ya. untuk hidup semangat. Ya. Bukan hidup memang aku ikhlas, tapi ikhlas langsung tarik ke kesadaran. Ya, iman bisa menghidupi diri. Jadi iman untuk hidup, menghidupi. Kalau hidup untuk iman, masa Allah dibantu. Itu keluar dari kejujuran hati. Allah kok dibantu. Iman dekat kita dengan Allah biar dibantu oleh Allah untuk semangat meraih dunia. Mungkin ada yang lain mau bertanya. Monggo silahkan yang lain. Jadi Jelas. ya. Tapi dalam perjalanan keakuan kan nah, sifat semua manusia keakuan, aku keikhlas ini proses. Itu pun proses. Jadi prosesnya melalui rasa atau apa, ini muncul jin pada diri kita, jin kan allati waswisu fi sudurin nas. Jin itu muncul dari hati yang paling penuh dengan rasa was-was. Maksudnya bukan jin makhluk, bukan. Simbolis jin itu kan tercipta dari api, hawa panas. Jadi wajar kalau saudara-saudara kita proses aku ke ikhlas ini masih ada hawa panas, mengutarakan perjalanannya gini, itu wajar. Jangan lupa alladzi akhrajal mar'a, Allah yang menumbuhkan dari masing-masing individu. Ada kalanya itu langsung aku ikhlas ya apa ini apa adanya itu tuh ya ini udah ikhlas sudah dekat, lalu semangat pokoknya ya saya inilah yang terbaik dari Allah ada. Ada yang melalui fase rasa jadrapa, tasawuf atau apa. Itu semua jin. Maksudnya hawa panas. Kalau bisa gampang tersinggung. Sifat gampang tersinggung, gampang marah, nggak mudah legowo.
Karena apa ya, proses dari aku ke ikhlas menuju sadar, sudah sempurna iman kita. Ikhlas menuju sadar. Jadi iman untuk hidup. Kalau hidup untuk iman masih perjalanan, masih cacat. Masih cacat. Karena imannya belum sadar. Kalau dalam Al-Qur'annya yang sering saya ucapkan, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari sebagian manusia sudah berkata saya iman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi Allah enggak mengakui imanmu. Karena apa? Yukhadi'un Allah. Kamu masih menjadi pengkhianatnya Allah. Lebih menyembah pada ilmu, tidak menyembah pada Allah. Kalau menyembah Allah, iman untuk hidup, bukan hidup untuk iman. Berbalik nanti, akhirnya menyembah ilmu ke Allah bersyarat. Padahal menuju Allah nggak ada syarat. Yang penting hidupmu kembalikan ke titik kiblat, titik kiblat, itu aja. Jadi itu proses, nggak apa-apa, kan ada pembimbingnya. Makanya ada media Zoom, ada kalanya Mas Mulia curhat begini, Pak Arya curhat begini, itu proses. Allah yang menumbuhkan semua itu, perjalanan itu. Subhanalladzi asra bi abdi, maksudnya yang memperjalankan hambanya dari aku ke ikhlas. Itu fase wajar, menimbulkan hawa panas, jin, api. Nah, prosesnya Allah menciptakan seperti itu. Wa ma khalaqul jinna. Allah menciptakan diri kita menjadi jin dulu. Wal insa. Lalu jadi manusia. Manusia illa liya'budun, manusia yang bisa menyembah. Jadi kalau ada jin dalam diri kita itu proses. Selagi adanya ke Allah pasti dibimbing oleh Allah. Bukan suatu cacat. Bukan suatu cacat. Dan masa lalu kita, perjalanan spiritual kita, baik mengikuti thariqat, mengikuti apapun itu nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau selalu kita pandang ke belakang, ibarat kita naik sepeda memandang spion. Gunanya apa masa lalu kita? Itu untuk merangkul orang-orang yang mengalami seperti yang kita lalui. Sebenarnya curhat saudaraku semua itu, hampir semua saya pernah mengalami. Nah, dari pengalaman masa lalu kita dipertemukan orang yang mengalami hampir mirip yang kita alami. Oh, itu nggak apa-apa, tapi ada jalan keluarnya, ini loh jalan keluarnya loh, gitu loh, untuk menyayangi. Jadi nggak ada ceritanya Allah memperjalankan perjalanan kita yang lalu itu percuma, nggak ada yang percuma. Jadi masa lalu kita yang masih buntu sekarang menemukan jalan menuju Yang Maha Kuasa itu untuk mengajak orang-orang yang masih buntu, yang mengalami seperti kita dulu, tidak kita salahkan tapi kita sayangi. Oh Allah, itu saya pernah mengalami, jalan keluarnya begini loh, kalau kamu mau seperti itu. Ada yang sesama sarjana gunung, ada yang sesama sarjana laut, ada yang sesama sarjana sungai, ada yang sesama sarjana gua. Jadi itu masa lalu itu berguna sekali, sangat berguna. Ya, Allah nggak mungkin memberikan saya bisa menerangkan seperti ini tanpa masa lalu. Karena yang Anda tanyakan itu masa lalu saya semua. Jadi enak. Oh itu nggak salah. Proses rasanya gini kan. Oh itu ini loh jalan keluarnya kan gitu. Demi Allah, hampir 90% yang Anda alami, saudaraku semua curhat itu saya pernah mengalami. Mandi di sungai, rendaman di sungai bertahun-tahun, ditanam di kuburan, nggak makan berbulan-bulan, sama. Dan itu untuk menyayangi Anda semua. Jadi selagi kita masih belum dikasih mati oleh Allah, masih banyak sekali peluang untuk selamat. Jadi iman itu berpijak kal, iman kal. Saat ini kita berpijak.
sadarlah kalau kamu itu berpijak pada tanah, jangan pada awang-awang. Kalau awang-awang ngayal lagi. Ibarat kita berpijak pada pahala itu seperti menginjak pada awang-awang. Emang Aladin. Sadarlah kan, iman itu menginjak pada tanah, iman itu nyata dan berjalan ke depan. Kalau kita masih menghayalkan pahala atau amalan-amalan gini, ibarat kita itu sebagai Aladin, duduk di atas sajadah yang terbang. Apa ada sajadah terbang? Iman itu nyata, berpijak pada tanah dan berjalan ke depan, tidak ke belakang. Belakang itu hanya untuk hiburan, untuk merangkul orang-orang yang masih seperti di belakang kita. Bisa diterima, saudaraku? Ya. Tambah. Oke. Ya. Oke. Mas Sugiman, gimana Mas Sugiman? Alhamdulillah, Mbah. Sehat. Aidin lakone Pak Aryo durung muncul iki, cek kesel. Monggo Mbak. Istrine Mas Peran. Monggo. Nggih. Nanggetaken Niki tas kenging, Mbak. Pripun? Anu napa? Mboten saged nganu HP-ne genduk niki ndamel HP-ne bapake malih. Lagi nembe nyopo ngoten ta niki. Mau ya, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan saudaraku semua. Sehubungan dengan halal bihalal atau yang lain tadi, atau pertanyaan yang lain yang nggak ada dalam tema malam hari ini, dipersilahkan. Nunut aja Mbak, aku nunut. Halo Mas Dermono. Nunut mawon Mbak, nunut. Iku tambah sarjana laut itu. Sarjana alat purwo ini. Gula lama coba ya Mbak, mari wis kesel. Ini nggak ada yang tanya lah seperti ini. Ya, ada. Boleh saya nyambung pertanyaan yang tadi? Boleh. Ya, boleh ya. Gini Mbak No. Ini Tadi dari jawaban ini masalah besar karena menyangkut hampir seluruh manusia di jagat raya ini ya. Ya. Kalau memang skenario dari Allah ya setelah Kanjeng Nabi ya kemudian tadi dijelaskan ada berbagai macam mazhab dan kemudian berbagai macam torekoh yang konon katanya di Indonesia itu lebih dari 40 apalagi di dunia ini. Nah pertanyaannya itu berarti sudah menjadi skenario dari Allah Ta'ala. Iya. Kemudian munculnya skenario tadi akan memunculkan terbentuknya ulil amri. Ya. Nah, ulil amri di sini nanti yang akan muncul apakah itu benar-benar dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, 4 sahabat ya yang di sana terjadi musyawarah kemudian memilih salah satu daripada pemimpin atau Khulafaur Rasyidin. Iya. Ya, saya jawab urut dulu, Mas ya. Jadi maksudnya itu sistem dari Allah. Saya kembalikan lagi, Allah itu hanya sementara itu saja timbrungan dari putus-putus Mas. Putus-putus. Nggak dengar suaranya Mas. Iya, jelek itu.
Ya, saya jawab dulu, saya urut. Jadi setelah Rasulullah wafat, itu kan muncul Thariqah Madhab. Apa mereka itu celaka? Enggak. Allah memberikan kita hidup. Dan sebagai manusia ahsanul takwim, dikasih pikiran dan hati. Tapi memang Allah memperkenalkan tauhid di masa itu seperti itu. Kembali ke niatnya. Selagi orang itu niatnya menuju Allah dengan cara yang Allah pahamkan mulai dia lahir, tapi niatnya benar-benar menuju Allah, itu hanya Allah. Jadi di situ apa? Tidak harus celaka, enggak. Memang Allah masih menurunkan ketauhidan seperti itu. Dan belum ada yang menjelaskan Al-Quran sebagai kelakuan. Ya, seandainya keterangan-keterangan kitab seperti itu, tahu kalau itu mencelakakan, ya mungkin nggak berani. Tapi itu masa. Dan kita dari lahir dikenalkan ajaran-ajaran yang seperti itu, caranya menuju Allah. Dan kita meyakini ini yang terbaik. Nggak ada jalan lain. Yang orang Hindu terbaik dengan cara seperti itu, orang Buddha terbaik dengan cara seperti itu, orang Kristen terbaik dengan cara seperti itu, orang Islam. Itu Allah yang memperkenalkan. Dan Allah memperkenalkan hambanya, gak mungkin Allah itu mencelakakan hambanya yang benar-benar punya niat menuju yang Maha Kuasa. Jadi kembali kepada niatnya. Dan saat ini munculnya ulil amri minkum itu seperti ya kalau Mas bilang seperti khulafaur rasyidin dari persaudaraan. Wa'tasimu bihablillah jami'ah, kan gitu prosesnya. Menuju Allah itu dengan berjamaah. Di dalam jamaah itu ada kesepakatan di suatu jamaah, loh kok ini menonjol ya, imannya lebih bertanggung jawab, lebih bisa dipercaya ucapan dan kelakuannya, selalu kembali ke Al-Quran, nggak mempersulit pengikutnya. Oh, ini ulil amri. Jadi ulil amri itu atas pengangkatan kesepakatan suatu jamaah, dan semua jamaah ya dipersilahkan mengangkat ulil amri masing-masing. Dipersilahkan. Anda tidak setuju dengan ulil amri saya, itu hak Anda. Itu hak Anda. Kan ulil di situ ulil amri minkum. Nggak ada ketentuan harus gimana-gimana. Kalau saya mengangkat seorang ulil amri, memang saya kenal dari awal perjalanan beliaunya yang sesuai dengan ayat Al-Quran, Al-Kahfi, ayat 82 sampai ayat berapa itu, 84 dan 85 itu. Dan saya mengikuti beliaunya, mengenal perjalanan yang ada munculnya ulil amri minkum yang disebut Al-Qur'an dalam Al-Quran, itu aja. Karena saya, itu keyakinan saya, dan keyakinan saya tidak harus Anda mengikuti keyakinan saya. Itu kembali ke Anda sendiri. Dalam hal mengangkat ulil amri itu dari golongan jamaah, disepakati gitu, Mas. Nah, dan saya pribadi mengangkat ulil amri itu berdasarkan Al-Quran, bukan dari selain Al-Quran. Bisa dimengerti, Mas ya? Ya, bisa. Oke. Matur nuwun. Sama-sama. Mau tanya, Bang? Ya, khusus Nur. Arti